Pantai Pasir Putih Situbondo, apakah masih layak dikunjungi di tahun 2024? Pantai Pasir Putih Situbondo adalah salah satu tempat yang ada dalam core memoriku. Sekitar pertengahan tahun 90-an, aku diajak almarhum papaku naik perahu layar di pantai ini. Tidak lupa aku juga dibelikan miniatur kapal layar dan beberapa kerajinan tangan dari cangkang kerang laut. Nah, di momen kali ini aku juga mencoba membangun core memori bersama anak-anakku di pantai ini. Perjalanan dimulai dari anjungan pantai yang ikonik ini. Cukup kaget sih karena anjungannya ternyata sudah tidak sebagus dulu waktu aku masih kecil. Jadi kira-kira begini tampilan aerial view atau pemandangan Pantai Pasir Putih Situbondo dari atas. Cukup panjang ternyata. Kira-kira garis Pantai Pasir Putih Situbondo sepanjang 1 km. Gimana? Seru nggak? Hanya dengan tiket masuk 15.000 sudah bisa bermain di pantai indah ini. Menurut opini pribadiku, lokasi yang paling bagus adalah di ujung timur karena garis pantainya paling lebar dengan hamparan pasir putih tanpa karang. Pantai Pasir Putih Situbondo ini tidak banyak mengalami perubahan. Yang berubah hanya volume pengunjung yang mungkin tidak sebanyak dulu. Ya maklum, akhir-akhir ini tempat wisata mulai menjamur di Indonesia. Di sepanjang bibir pantai terdapat banyak pohon waru, pohon kelapa, dan pohon lainnya yang tentunya dapat dijadikan tempat berteduh. Di sini banyak yang menyewakan alas tikar, pelampung, kano, dan lain-lain. Tapi yang tidak boleh dilewatkan adalah sate lalak. Lalak dalam bahasa Madura itu artinya lalat. Ini mungkin merujuk ke ukuran satenya yang sekecil lalat. Ukurannya sih boleh kecil, tapi rasanya aku jamin enak banget. Kalau kesini wajib dicoba. Sebagai informasi tambahan, tidak banyak opsi pantai pasir putih di pantai utara Jawa Timur. Dari Surabaya, Pasuruan, Probolinggo hampir tidak ada pantai pasir putih. Baru di Situbondo dan Banyuwangi kita dapat menemukan pantai pasir putih. Anak-anak sepertinya sudah tidak sabar ingin main ke pantai, dan yang dituju pertama anakku adalah kano. Sepertinya anak kecil ini ingin naik perahu. Bahkan saat dilarang pun anak kecil ini masih maksa, pakai narik tambang kapal lagi. Duh. Akhirnya kita naik perahu juga. Bukan perahu layar seperti yang aku naikin dulu sih waktu kecil, tapi kami memilih kapal mesin. Dilihat dari raut wajahnya, sepertinya anak-anak senang banget ya. Kapal semacam ini bisa disewa antara 100 sampai 150 pada pandai nawar ya. Ada dua pilihan nanti. Ada yang kapal pakai layar, itu lebih estetik, cuma bergantung angin. Ada kapal yang kayak gini, pakai mesin kayak gini. Ini tidak bergantung angin. Jadi kami sih pilih ini karena nggak tahu kondisi angin kayak apa ya. Tipikal perahu di Pantai Pasir Putih ini menggunakan penahan agar kapalnya tidak terbalik. Penahan ini ada di sisi kanan dan kiri kapal. Jadi ya cukup aman buat anak-anak yang tidak bisa berenang. Sepanjang perjalanan kami juga dapat menikmati pemandangan Gunung Ringgit di balik Pantai Pasir Putih ini. Di bawah pantai ini ternyata juga banyak bangkai kapal, bahkan bangkai mobil juga.
Di titik tertentu, kapal berhenti dan kami bisa melihat ikan di bawah laut menggunakan kotak kaca ini. Ini masih sama persis seperti waktu saya kecil. Sementara anak-anak menikmati pemandangan bawah pantai melalui kotak kaca, aku mencoba menangkap pemandangan dari jalur langit, aerial view maksudnya. Aku tidak berekspektasi air di pantai ini bakalan sejernih ini, karena lokasinya ada di pantai utara. Aku pikir airnya bakalan keruh. Cukup surprise sih, ternyata airnya bening. Keren. Kembali ke darat. Pasir putih di pantai Pasir Putih Situbondo ini sangat halus loh. Kayaknya anak-anak nyaman bermain di pantai pasir putih ini. Berdasarkan beberapa literasi, pasir di pantai ini pernah dinobatkan oleh UNESCO sebagai pasir putih terhalus di Indonesia pada tahun 2010 silam. Yang bersih, ombak yang tenang, dan pasir putih yang halus adalah kombinasi yang ramah anak untuk bermain di pantai ini. Anak kecil satu ini aja nggak mau mentas, malah mau ngejar kakaknya yang main di tengah. Menjelang sore, suasana semakin sepi. Beberapa pelancong lokal mulai berkurang. Anehnya, turis asing malah berdatangan. Mungkin mau menikmati sunset kali ya. Suasana sore di pantai ini ternyata lumayan seru juga. Bahkan mungkin lebih seru menurutku. Matahari yang sudah mulai turun tidak terlalu membakar kulit. Lembayung senja juga menambah elok suasana. Sebagai gambaran, begini tampilan dari atas suasana sore hari menjelang matahari tenggelam di pantai ini. Keren juga sih. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kami di Pantai Pasir Putih Situbondo. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ya. See you, jangan lupa bahagia.